mengirimkan istighfar buat orang tua yang sudah wafat, itu bisa memberhentikan azab kubur orang tua. Kalian tahu nggak, kalau penghuni kubur ini bisa bicara, mereka akan ngomong apa? Setiap yang nafas tuh, yang narik nafas, pasti merasakan kematian. Semua kamera jenis apapun. Mari menjadi bagian dari menciptakan generasi Qurani berprestasi dan berwawasan global bersama SMPIT Boarding School Asy-Syabab Caringin Bogor. Harapannya, setelah nanti santri lulus dari pesantren kami, mereka memiliki hafalan 30 juz dalam jangka waktu 3 tahun. Ayo segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu di pesantren kami yang asri, sejuk, dan insya Allah mendukung untuk menjadi generasi Qurani, berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Segera daftarkan putra kesayangan Anda di SMPIT Pesantren Asy-Syabab. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kematian ini kata syair Arab, sebenarnya cukuplah syair Arab ini menjadi kesimpulan dari kehadiran kita hari ini. Kata syair Arab mengatakan innal mauta babun wan nasu dakhiluh. Kematian itu ibaratnya pintu. Pintu cuma satu pintunya, babun. Kalau kita belajar bahasa Arab, babun itu mufrad, tunggal. Kematian itu pintu, satu pintu. Yang semua dari kita akan memasukinya. Jadi nggak ada di antara manusia yang tidak mati. Yang bicara ini juga pasti mati. Ya, makanya kata Umar bin Khattab, kalau Umar dengar informasi telah meninggal Fulan bin Fulan, telah meninggal Fulan bin Fulan, kan sering tuh kita dengar pengumuman di masjid. Assalamualaikum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal ya Fulan bin Fulan jam sekian pada usia sekian. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Nanti kalian semua akan mendengar nama saya disebut oleh orang yang mengumumkan Umar bin Khattab akan mati jam sekian, umur sekian. Jadi oleh itu jamaah rahimakumullah, orang yang cerdas ya, adalah orang yang dia tahu bakal mati dan dia mempersiapkan amal untuk kembali bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu saat Imam Ali bin Abi Thalib ziarah kubur. Ketika beliau ziarah kubur, dia ajak teman-temannya. Itu kata Ali bin Abi Thalib, kalian tahu nggak, kalau penghuni kubur ini bisa bicara, mereka akan ngomong apa? Seandainya penghuni kubur bicara, dia bisa ngomong apa? Saya mau nanya, orang yang dikubur bisa bicara nggak? Wah, makasih banyak. Insya Allah ada iklan nih. Ya, apa yang dia akan katakan? Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, demi Allah mereka akan pasti ngomong. Apa? Mereka seandainya dikasih kesempatan ngomong, walaupun sebentar, mereka akan membaca firman Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian mumpung masih hidup di dunia, kata orang yang mati. Kenapa? Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas. Takwa yang akan kita bawa pulang kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah pernah ditanya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia, saya juga kehilangan ayah saya. Bagaimana caranya kita berbakti sama orang tua yang sudah wafat? Yang pertama, as-salatu alaiha. Doakan orang tua kita. Dia sekarang ini butuh doa. Dia nggak butuh apapun, macam-macam. Jangan sampai kita sebagai anak maksiat. Ya, karena ini akan merugikan alam barzah orang tua kita. Doain. Kemudian yang kedua, istighfaru lahum. Beristighfar untuk mereka. Makanya Bapak Ibu, kalau orang lagi dikubur, Rasulullah tuh kalau nguburin orang, Rasul nggak suka banyak ngobrol di kuburan. Yang Rasulullah suruh apa kepada orang yang nganterin jenazah? Istaghfiru li akhikum fa innahul ana yus'al. Mintakan ampun untuk ahli kubur karena dia lagi ditanya. Ibu bapak kita nih dikubur lagi ditanya, bukan lagi diem. Mungkar nakir nanya, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyul ladzi bu'itsa fikum. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Yang bisa jawab pertanyaan ini di antaranya yang memudahkan adalah doa istighfar anak. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau orang tua kita nggak baik, ya kita Allah alam bisawab. Ya. Kalau orang tua kita mungkin dia dapat azab di kuburnya, seandainya anaknya ngirimin istighfar banyak,
Sebanyak-banyak yang ngirimin istighfar. Rabbighfirli wa liwalidayya. Habis sholat, habis lagi duduk, lagi berkendaraan, nggak pernah lupa istighfar buat orang tua. Itu malaikat berhentiin azab di kubur. Berhentiin azab. Sampai dia bingung, ya wahai malaikat, kenapa mau berhentikan azab? Saya ini pantas dapat azab. Saya mungkin dulu ninggalin sholat, saya mungkin minum khamar, saya mungkin na'udzubillah min dzalik makan riba, lepas jilbab. Kenapa? Ini pantas saya dapat azab. Apa kata malaikat kepada penghuni kubur yang disiksa itu dan diberhentikan dari siksa? Hadza bistighfar walidik, hadza bistighfari waladika lak. Ini disebabkan anak kamu di dunia lagi mengirimkan istighfar buat kamu. Bahwa ini jadi jangan diremehin nih. Mengirimkan istighfar buat orang tua yang sudah wafat itu bisa memberhentikan azab kubur orang tua kita di alam barzakh. Kadang-kadang kita suka lupa. Benar kata Ustadz Andi Syafruddin tadi. 3 hari nangis, seminggu nangis. Setelah itu kita seolah-olah kita lupa bahwa orang tua kita butuh istighfar kita. Ya, di sela-sela kesibukan kita, mohon jangan lupa. Ya, doakan, kirimkan istighfar buat orang tua kita. Kemudian yang dibutuhkan orang tua kita, apalagi nih setelah beliau wafat, ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Infadhu ahdihim. Kalau mereka punya janji-janji yang belum ditunaikan, kita sebagai anak tunaikan. Misalkan mama kita, mama seneng nih ke puncak, nanti ajak ya bibi di rumah jalan-jalan ke puncak. Nah, itu termasuk janji tuh. Bi, nanti kita ke puncak ya, satu saat mama udah keburu meninggal. Maka tunaikan janji-janji dia. Nah, ini cara berbakti sama orang tua yang sudah wafat ya. Kemudian yang keempat adalah silaturahmi kepada kerabat-kerabat orang tua kita. Ini kadang-kadang kita suka lupa. Orang tua kita mungkin punya kakaknya, punya adiknya, punya keponakannya, punya kakeknya, nenek, kerabat. Cara kita berbakti sama orang tua yang sudah wafat, melanjutkan silaturahmi kepada kerabat ibu bapak kita. Mudah-mudahan 4 amalan ini bisa manfaat. Kita semua pasti merasakan mati. Jadi saya juga nasihatin buat diri saya, jangan larut dalam kesedihan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Sekarang kita tarik nafas. Setiap yang nafas tuh, yang narik nafas, pasti merasakan kematian. Dan nggak tahu jadwal kematian kita kapan. Dan itu sudah ditentukan Allah. Ingat, kematian satu, caranya aja beda-beda. Kematian itu satu, tapi caranya ada orang yang dimatikan sakit, ada orang yang dimatikan kecelakaan, ada orang mati dibunuh, ada orang mati na'udzubillahi min dzalik disihir, santet, ada. Kata Rasulullah SAW, aktsaru ummati matu 'alal ain. Mayoritas umatku ini meninggal karena ain, mata jahat. Makanya kita disuruh meruqyah diri kita sendiri dengan membaca zikir pagi sore. Jadi kita ini semua tidak ada yang terbebas dari dosa. Tidak ada, demi Allah, termasuk yang bicara ini. Karena kata Rasulullah, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya salah. Dan setiap kita yang paling terbaik ketika berbuat salah yang bertaubat kepada Allah. Di antara cara untuk menghapuskan kesalahan kita, dikasih rasa sakit. Jadi jangan pikir kita mati mendadak di tempat tidur itu enak. Bisa jadi nanti kita diazab di kubur kita, dibersihinnya di kubur, kan lebih lama di kubur. Lihat Firaun 3000 tahun di kubur, umur 100 tahun. Lebih baik dibersihin di dunia. Dengan musibah, termasuk anak yang ditimpa musibah oleh orang tua, kehilangan orang tuanya, dia bersabar merontokkan dosa-dosa dia. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas balasan orang yang bersabar tanpa batasan. Luar biasa. Jannah menanti kalau kita sabar. Makanya ketika kita ditimpa musibah, perkataan terbaik kita, Bapak, Ibu bisa buka Quran surat Al-Baqarah ayat 155 nanti dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi." Semuanya ayo, inna lillahi. Ibu saya milik Allah. Ayah saya milik Allah. Kemudian kalau yang punyanya ngambil, kenapa saya mesti marah? Saya dipinjemin motor, disuruh sampai seminggu. Yang punya motornya datang, mau ngambil motornya, masa saya marah-marah? Jangan ngambil ya. Ini motor udah saya anggap milik saya, kan? Nggak, mohon maaf lahir batin, kita tidak waras. Begitupun kita, ya, orang tua kita dititipin doang. Bisa nggak kita berbakti atau durhaka? Warisan terbaik orang tua kita bukan rumah, demi Allah. Bukan mobil, bukan uang, sertifikat, demi Allah. Ya, itu nol di mata Allah Azza wa Jalla. Warisan terbaiknya apa? Memiliki anak soleh. Nanti kalau lagi ngaji, buka surat At-Tur ayat 21. Betapa anak itu bisa mengangkat derajat orang tua di akhirat.
Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqnahum bihim. Orang-orang beriman yang anak keturunannya imannya bagus, dia bisa ngangkat derajat orang tuanya di akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat.